Jadi itu tadi ya guys ya, tanggung jawab ketika dinas jaga. Yang pertama ya kalian harus round check ya kan, jangan malas-malasan nih. Mentang-mentang sudah jaga malam ngantuk, tahu-tahu malas masuk ke Ya, PCR malah tidur ya kan, ini waduh sudah di tiba-tiba di luar. bawah udah banjir lagi kan. Iya, itu ngeri sekali ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi nomor satu harus round check, kemudian yang kedua memperhatikan dan membaca Chief Engineer Standing Order, Ya, guys ya. betul. Terus yang ketiga, habis baca itu baca juga. Jangan cuma dibaca, dipahami. Nah, Nah, dibaca gitu. dan dipahami. Setelah itu Chief Engineer naik order juga, Ya. juga harus dipahami dan dibaca seseksama mungkin, Ya, jangan sampai ada dibaca dan dilaksanakan gitu kan. Jangan cuma dibaca tangan-tangan sudah diem Udah, aja. ya kan? Karena kalau di standing order itu kan kita tanda tangan sekali terus kita kita laminating itu terus kita tempel biasanya. Tapi kalau di chief engineer naik order kita itu tanda tangan setiap hari. Iya, di buku gitu. dia, Di buku ya, biasanya masinis 2 udah tanda tangan berarti dia udah baca tuh. Masinis 3 udah tanda tangan berarti dia udah baca. Itu setiap hari seperti itu. Betul. Biasa dilaksanakan kalau kapal berlayar. Oke. Di pelabuhan pun juga tidak memungkinkan untuk chief engineer melakukan hal itu seperti itu. Oke. Itu tadi guys ya tentang tanggung jawab ketika dinas jaga. Jadi Sebelum harus- dinas jaga. sebelum dinas jaga sampai kalian melaksanakan dinas jaga itu. Kemudian selanjutnya hal-hal yang perlu dipahami, Bas. Hal-hal yang Selama perlu dinas dipahami selama dinas jaga. Itu kan ada pengisian logbook, Ya, engine logbook ya. ataupun apa-apa yang ada di engine itu saya kurang paham ya Ya. guys karena ini beda departemen ceritanya nih ya kan. Bas Chandra ini sebagai seorang engineer dia punya manajemen sendiri di kamar mesin. Iya, Ya saya juga punya manajemen sendiri di bridge, di anjungan dan di deck ya kan. Itu beda tapi kita satu tujuan, betul Bas ya? Betul, Nah, betul. itu dia. Saya kakinya. Saya kayaknya. Jadi ketika dinas jaga nih Bas, hal-hal yang perlu diperhatikan, pengisian logbook atau yang di record nih apa aja nih? ketika Sebenarnya dinas kita jaga? itu record itu kan hanya sebuah dokumentasi ya. Betul. Yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya kita lebih untuk menjaga. Jadi kita perhatikan running machinery itu tadi, kita perhatikan suhunya. Kita jangan lupa mengecek atau melakukan round check lagi. Jangan kita kok rokokan atau malah Rokokan. ngopi di Ngopi. ECR 4 jam gitu kan. Wah. Ya otomatis kita ya memang sih ada oiler jaga asisten kita kan, tapi kita juga tidak harus bisa percaya dengan asisten kita 100% karena dia juga manusia kan. Siapa tahu dia yang error, kita bisa backup ya kan. Tadi dia habis round check, ternyata ada hal yang dia lewatkan gitu kan. Kalau saya setelah dia round check, Recheck. ya setelah dia masuk control room, saya keliling. Nah gitu, kita perhatikan tuh apa yang lagi jalan seperti tadi running machinery, perhatikan ada perubahan temperatur enggak, ya kan, ada perubahan pressure enggak gitu kan. Dan jangan terlalu overconfidence dengan automation system machinery yang ada di kamar mesin, ya kan. Gitu. Kalau mentang-mentang udah auto nih, wah pompa bahan bakar udah nggak perlu setiap 4 jam sekali transfer gitu kan. Kan ada tuh. Iya, Ya kan? otomatis sistemnya. Nah, kan? sekarang di kapal-kapal yang sekarang pompa transfer itu udah auto. Jadi ketika settling tank itu low level, dia akan otomatis Otomatis menjalankan transfer. transfer pump dari double button ke settling gitu kan. Betul. Tapi kan tidak memungkinkan sensor itu error gitu kan. Itu, guys. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya kita round check itu seperti itu. Setiap minimal lah 15 menit atau setengah jam sekali gitu kan. Dan record di logbook itu akan kita record 4 jam sekali. 4 jam Kalau sekali. 8.12 ya setiap jam 12. Kalau 12.4 ya setiap jam 4. Kalau jam 4.8 ya setiap jam 8 dan Jam seterusnya 8, ya, begitu betul, kan betul. gitu kan. Seperti itu. Oke, itu tadi ya yang perlu di record, yang perlu kembali lagi nih. Pas jaga tuh kita nggak boleh malas-malasan intinya gitu ya kan. Ya. Dan nggak boleh overconfident guys. Atau Dengan automation system yang dengan sudah automatic tersedia. system. Jangan istilahnya 100% percaya sama Ya, wah, sistem kapal saya auto udah lah. auto nih, saya santai gitu kan. Karena sering kejadian kapal sudah auto banyak luber juga kejadian seperti Ah, itu kan. itu ya. Karena tugas kita sebagai perwira pelayaran itu kan memang ya dibilang berat, dibilang enggak ya. Karena kita kan dipekerjakan itu untuk menguntungkan perusahaan pertama. Betul. Kedua, kita dituntut untuk membawa kapal itu tepat waktu dan seefisien mungkin, ya kan nggak mungkin dong kita bawa barang kalau telat-telat terus, mesinnya rusak telat gitu kan. Dan yang paling penting kita itu diberi tanggung jawab untuk menjaga pencemaran laut seperti itu. Iya. Seperti itu.
marpol ya. Dan Itu larinya ke situ. dan ketika jaga pun juga kita juga bener-bener harus dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh seenaknya sendiri. Misalnya kalau ada trouble saat kita jaga nih, ya kan, misalnya purifiernya tiba-tiba trouble gitu kan, biarin aja lah, nyalain aja nomor 2 gitu kan. Tiba-tiba gitu, kita lihat masalahnya apa. Kalau masih bisa kita tangani ya kita tangani. Kalau tidak ya nanti kita melaporkannya saja gitu, jangan cuek gitu loh. Itu pegangan masinis 4 kok, itu pegangan masinis 3 kok, jangan seperti itu. Selama kita masih bisa ya kita tangani, tapi jangan sok bisa gitu kan. Iya. Apabila ada keraguan-raguan, biasanya di standing order itu yang terakhir itu bilang seperti itu, jangan sungkan untuk telepon chief engineer. Seperti itu gitu. Itu tadi guys ya. Cukup lengkap ya kan penjelasan dari Mas Chandra ini, luar biasa. Saya benar-benar terkesan ya sebagai seorang officer. Saya kira ini sudah menjadi hal umum. Iya, hal umum. Tapi mungkin kebanyakan pelaut-pelaut kita ini mungkin lalai Bas ya, atau mungkin menganggap enteng lah ya kan. Kebanyakan kalau sudah pengalaman, sudah banyak kapalnya, sudah pindah-pindah kapal, istilahnya pandang enteng lah ya kan. Udah gitu-gitu aja sih jaganya. Pengalaman memang penting, tapi kalau kita sebagai chief engineer, saya selalu diajarkan back to manual book, gitu. Back to manual book, kita back to matter gitu. Pengalaman penting, saya akui pengalaman memang penting, tapi kita harus sesuai dengan manual book. Karena manual book itu nggak pernah bohong. Betul. Dia penciptanya, ditulis oleh pencipta, jadi kita kembali ke kitabnya, gitu. Yang desain itu istilahnya. Seperti itu. Kadang kan orang pengalaman, saya biasanya begini, dilakuin. Ini juga pengalaman. Orang kebanyakan kalau terutama engineer ya, kalau udah berpengalaman gitu, wah saya biasanya begini gitu. Tiba-tiba digituin malah tambah rusak gitu kan. Pas buka manual book ternyata nggak begitu. Jadi jangan sering menggunakan kata biasanya ya. Ini kebanyakan pelaut ini kayak gitu. Sebenarnya mindset pelaut enggak semua pelaut di Indonesia ya. Mindset pelaut kita ini profesionalitasnya itu perlu kita upgrade. Apalagi sekarang pelaut di era 4.0 ini kan lebih banyak terbantu dengan teknologi yang canggih gitu kan. Udah unmanned, udah auto begitu kan. Kadang kita buka pipa aja udah nggak yang berat-berat, tinggal klik-klik komputer aja udah sistem pneumatik kan begitu. Pakai hidrolik kapal miring aja udah auto hailing kan gitu. Seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh terlalu overconfidence dengan sistem itu. Betul. Seperti itu. Iya. Itu tadi guys ya, tips-tipsnya luar biasa. Kemudian yang keempat nih Bas. Di era 4.0 ini. Iya, 4.0 lah ya. Iya kan, 4.0 lah, 4.0. Iya, 4.0. Ya, itu kan beberapa machinery yang ada di kamar mesin sudah menggunakan sistem unmanned system. Iya, sistem otomatis lah. Sistem otomatis tuh yang tadi dijelaskan sama Mas Chandra ya, seperti itu sistemnya. Sedangkan zaman dulu atau beberapa engineer yang saya temui nih ya kan, saya sering ngobrol sama chief engineer, sama apa kalau lagi makan nih sama master sama chief engineer, saya sering ngobrol. Itu kalau orang mesin sebenarnya ini boleh minum ya? Oh iya Bang, boleh, silakan minum dulu. Sini. Aduh, kita minum dulu. Iya. Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Oke. Jadi di era 4.0 ini Mas, karena sudah beberapa machinery itu kebanyakan menggunakan auto system, ya kan. Kalau yang saya dengar dari chief engineer yang pernah saya temui itu orang mesin kuncinya ada di telinga chief, katanya begitu. Telinga harus peka. Nah, dengan adanya unmanned system ini atau sistem otomatis dalam kamar mesin, seberapa pentingkah itu apa teori orang dulu ya kan, kepekaan telinga engineer itu, seberapa pentingkah itu Bas ketika di era saat ini Bas yang sudah engine-nya sudah otomatis semua katakanlah gitu. Ya, otomatis di era 4.0 ini kan seperti yang saya bilang tadi kan, kita sudah banyak terbantu dengan teknologi. Betul. Dan sistem automation yang ada di kapal itu sendiri lah gitu kan, terutama di kamar mesin lah ya, karena di kamar mesin kan sekarang sudah serba otomatis kan seperti itu. Tetapi kan kita juga harus kembali lagi bahwa itu adalah buatan manusia gitu kan, bisa error, bisa rusak. Nah itu tadi fungsinya kita ada round check gitu kan. Yang namanya mesin itu tidak ujuk-ujuk rusak, tidak mungkin. Pasti memberi tanda-tanda ya, entah itu suhunya panas dulu, akan terjadi perubahan suhu, akan terjadi perubahan tekanan misalnya, entah ketekanannya ketinggian atau keturunan gitu kan. Nah, kita kalau nggak aware
hal-hal seperti itu tuh akan menjadi penyakit, Hmm. gitu kan. Entah suaranya kok agak kasar, entah kok suaranya agak beda. Nah, itu fungsinya kita round check, kita akan mengenali mesin itu sendiri. Ya kan? Iya. Kemarin kita lewat mesin ini, oh suaranya begini, besok kita ulang lagi, oh suaranya begini, temperaturnya sekian, pressure-nya sekian, gitu kan. Nanti ketika tiba-tiba di hari ke-10 kita roncek, kok suaranya ada beda nih, gitu kan. Kemarin temperaturnya nggak segini nih. Nah, itu kita cari ada apa, normal atau enggak. Kita kembali lagi ke manual book. Misalnya temperaturnya dari 69 ke 72. Karena terjadi perbedaan temperatur Iya, tuh. perbedaan. Ya, kita lihat ke manual book itu masih dalam range toleransi enggak gitu kan. Kalau memang masih dalam toleransi ya oke, masih enggak apa-apa. Tapi ketika itu sudah di batas toleransi, ya itu kita analisa ada apa nih gitu kan. Penyebabnya apa nih kok bisa naik nih ya kan? Kenapa naiknya udah di atas toleransi nih gitu kan. Ya syukur-syukur ada alarm, nanti dia alarm gitu kan. Kalau nggak ada alarm kan kita kan biasanya seperti itu. Atau alarmnya tiba-tiba rusak, oh ternyata nggak alarmnya nggak fungsi nih gitu kan, seperti itu. Jadi intinya di era 4.0 ini tetap sebagai seorang engineer itu intinya tidak boleh cuek kepada lingkungan, yang terutama lingkungan kamar mesin. Ya kita harus tetap aware, kita pasang telinga, kita pasang mata gitu kan. Tidak boleh hitung-hitungan waktu, tidak boleh hitung-hitungan tenaga, karena mesin itu nggak bisa rusak. Misalnya saya pegang generator, nggak bisa dong ketika ada trouble generator itu harus jam jaga saya, misalnya 12.4 gitu kan. Ya kan, wah ketika trouble-nya jam 9 pagi kemudian kita nggak mau bangun gitu kan. Ya kita mau harus action terutama kita pertama tidak boleh hitung-hitungan waktu gitu, tadi hitung-hitungan tenaga. Jadi kita harus ringan tangan, siapapun engineer ketika ada trouble sebisa mungkin kita bantu. Jangan mentang-mentang wah bukan pegangan saya gitu kan. Kan seperti itu. Jadi nggak boleh acuh lah ya. Ya, jangan hitung-hitungan waktu, jangan hitung-hitungan tenaga seperti itu. Jadi intinya teamwork lah, karena kita satu keluarga. Seperti itu. Iya. Itu dia ya yang apa dijelaskan tadi Mas Chandra tadi, dengan adanya sistem otomatik ya kayak sekarang ini, perkembangan zaman yang begitu canggih, kita juga ternyata masih penting tuh ya kan. Penglihatan kita, pendengaran kita, kemudian kita harus rajin-rajin round check, itu bener-bener penting banget ya kalau waktu dinas jaga. Kemudian nih Bas, yang terakhir nih, kan pastinya kawan-kawan ini dari new engineer ini yang akan join pasti bertanya-tanya apa sih kira-kira tipsnya ya, tipsnya untuk para new engineer ini supaya mereka itu lancar ketika pertama kali naik kapal, kemudian waktu dinas jaga itu juga dia memahaminya dengan cepat dan pekerjaannya selesai dengan baik. Lah itu kira-kira apa Bas tips-tipsnya nih Bas? Kalau ini saya bicara dari apa yang sudah saya lakukan ya, karena saya juga jujur tidak berpengalaman di banyak perusahaan. Saya dari kadet waktu Prala sampai detik ini saya hanya di satu perusahaan saja gitu kan. Loyalitasnya luar biasa. Loyalitas tanpa batas, dedikasi tingkat tinggi, pokoknya seperti itu kan. Betul. Ya, jadi dari kadet tahun 2013 atau 12 kita ya? 2013 sampai 2021 saya tidak pernah pindah perusahaan. Luar biasa. Seperti itu. Saya aja udah 3 kali pindah. Iya. Seperti itu. Ya itulah mungkin intinya rezeki itu tidak akan tertukar. Pertama kita upgrade diri kita dulu, gitu kan. Banyak pelaut yang memimpikan gaji besar, tapi kita tidak memantaskan diri. Nah, hal yang pertama adalah kita memantaskan diri. Kita upgrade diri kita sendiri dulu. Kita asah kemampuan kita belajar sistem, kita belajar machinery, kita upgrade bahasa kita, seperti itu kan. Kita berdoa dan kita berusaha. Rezeki itu akan ngikut, ya kan? Rezeki itu akan mengikuti. Saya buktikan itu sendiri. Saya memantaskan diri saya pantas nggak menerima gaji 25 juta, saya pantas nggak menerima gaji 30 juta misalnya, seperti itu kan. Kita boleh bermimpi memang setinggi langit, kata Insinyur Soekarno kan, bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu akan jatuh di antara bintang-bintang kan, seperti itu kan. Tetapi mimpi kita itu kita imbangi nggak gitu kan. Jangan cuma mimpi aja. Ya, jangan cuma mimpi aja, tapi kita juga harus mengupgrade diri kita gitu. Kita tidak perlu memaksakan kok. Kita tidak perlu memaksakan. Nanti waktu yang akan menjawab, karena katanya waktu itu tidak menyembuhkan gitu kan. Tapi waktu itu akan menjawab gitu kan. Seperti itu. Jadi
tipsnya untuk bagi fresh graduate tidak perlu takut, aduh kemarin saya di kapal kecil, kemarin saya nggak pernah nemu machinery ini gitu. Pelajari sistem, terutama sistem itu di mana kapal sama. Ya paling letak pipingnya aja berbeda. Kalau kalian udah tahu sistem, pasti kalian tidak akan bingung di atas kapal. Dan gini, jangan, prinsip saya nggak pernah nanya begini, keran ini di mana ya gitu, enggak. Saya urut sendiri, jangan malas gitu kan, kita cari sendiri gitu kan. Jangan kok nanya, ini cara kerjanya gimana, itu bukan pertanyaan seorang engineer gitu. Cara kerjanya ini gimana, itu tugas kita untuk mempelajari dan memahami itu gitu loh. Kan kita nggak mungkin dong tanya, ya kita boleh lah nanya ke misalnya oiler yang udah senior, biasanya seperti apa sih sistemnya kayak gini, tapi alangkah baiknya kita sudah tahu sedikit banyak gitu kan. Jadi kita jatuhnya itu enggak nanya tapi sharing gitu. Betul. Gitu loh. Iya, seperti iya. itu. Tipsnya itu kita upgrade aja diri kita sendiri. Mulai dari mulai dari machinery, apa terus sistem-sistem yang ada di kamar mesin, kemudian bahasa dan skill-skill yang dibutuhkan seorang pelaut lah ya. Mungkin kalau yang mau engineer yang bisa ngelas ya lebih bagus. Kalau kapalnya nggak ada mandornya biar bisa ngelas gitu kan. Kita bisa diklat las atau kita bisa diklat lead mesin bubut seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi ini menurut pengalaman saya sendiri ya. Iya. Jadi saya tidak, ini nanti jatuhnya saya bukan mau menggurui, saya hanya sharing. Ini sharing guys. Jangan salah persepsi ini sharing ya. Sharing. Kalau ada yang kurang nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Ada yang kira-kira ada tambahan pertanyaan nih, kira-kira apa ya persiapan naik kapal bla bla bla. Silakan komen di kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Ada lagi Mas tipsnya? Ya menurut saya sih itu sih, kita upgrade diri kita sendiri aja, kita pantaskan diri kita sendiri, kita kejar mimpi kita. Mimpi kita itu akan ngikut seperti bayangan. Kita kejar semakin menjauh, kita tinggal, dia akan mengejar kita itu. Luar biasa guys kata-katanya kan. Itu tadi tips-tips dari Mas Chandra, seorang engineer yang sudah berpengalaman, sudah keliling-keliling kemana-mana dengan kapal yang luar biasa. Apa sistemnya ya guys ya. Nggak luar biasa banget sih. Nanti ada senior apa sih gitu. Nanti ada yang kenal saya kan. Karena ini kan di sosial media ya, saya sedikit banyak hanya berbagi sesuai dengan kapasitas saya aja. Betul. Gitu. Seperti Betul. saya akan lebih menghormati apabila ada senior pelaut yang mungkin jadi penonton atau viewer di vlognya Mas Dondong ini, nanti bisa berbesar hati untuk nambahin atau ngoreksi. Mungkin ada yang kurang. Iya, seperti itu. Iya. Saya sendiri bukan anti kritik, cuman saya juga masih belajar. Saya juga merasa masih muda, ego saya masih tinggi, gitu kan. Saya merasa diri saya masih banyak kekurangan. Jadi saya sebenarnya merasa nggak enak sebenarnya waktu minta untuk interview ini tuh, saya tuh sebenarnya merasa tidak enak karena lebih banyak yang senior lagi gitu kan, seperti itu. Iya guys. Tapi suatu kehormatan, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sharing, dikasih ruang, dikasih kesempatan, dikasih tempat, dan alhamdulillah semoga vlognya Mas Dondong ini lancar, viewernya banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu guys ya. Apabila kita mendapatkan manfaat dari video malam hari ini, jangan lupa like and subscribe, kalau perlu share sebanyak-banyaknya, supaya apa? Supaya pemahaman kita, pengetahuan kita lebih banyak lagi ya, lebih bisa di share ke pelaut lain atau ke orang lain yang mungkin membutuhkan gitu kan. Dan mungkin ya video apa yang saya sampaikan memang jauh dari sempurna, tapi insya Allah vlog ini kan jarang sekali nih berbagi tips pelaut atau seperti ini. Memang vlog yang sangat luar biasa sih. Insya Allah semakin berkembangnya vlognya Mas Dondong mungkin bisa lebih baik lagi. Nanti Mas Dondong bisa memperbaiki hal yang kurang dari saran teman-teman, harus gimana nih Mas Dondong, harus gimana nih, seperti itu. Karena kita kan juga manusia itu kan memang jauh dari kesempurnaan dan tempat salah dan dosa kan, seperti itu kan gitu. Ngomong-ngomong ini Mas Chandra ini nggak cuman bekerja di atas kapal begitu aja sebagai engineer, enggak. Beliau ini juga punya akun TikTok guys. Luar biasa, ini masuk 10 nominasi loh. Dari kali ya. 10 nominasi TikTok pelaut. TikTok pelaut yang walaupun masih 10 besar ya kan. 10 besar ya, luar biasa.
Jadi untuk iseng aja lah ya. Untuk iseng, karena di kapal itu jenuh kita Bas ya. Iya, Kadang- jenuh daripada kita melakukan hal yang negatif, mending kita melakukan hal yang bermanfaat seperti TikTokan, iya. bikin vlog. Kira-kira nanti bisa kawan-kawan yang mau follow Bas, yang Ya mau follow nanti TikToknya. saya dicantumin aja di Iya. di inilah ya kan di Iya ya, saya akan tulis nanti di bawah ini lah TikTok, Sama akun Instagram TikToknya saya bisa Mas di-follow. Chandra dan akun Instagramnya. Ya. Silakan di follow karena apa? Mas Chandra ini sering juga nge-share informasi, Ya. nge-share ilmu pengetahuan yang mungkin sangat berguna ya untuk teman-teman yang mungkin Ya. belum paham ya Bas ya, ya. sebenarnya konten saya itu juga random juga sih, kadang saya juga ada gilanya juga karena memang konten TikTok kita kan juga ya seperti itu. Ya kita asikin aja, tapi mungkin untuk beberapa bulan ke depan saya akan vakum dulu dari TikTok pelautan. Mungkin saya akan aktivitasnya di rumah karena saat ini kan saya sedang cuti kan seperti itu kan. Nanti mungkin saya akan kasih tips, saya akan berbagi tips, saya akan berbagi pengetahuan karena banyak kan di kolom komentar TikTok itu bahas kenapa bahan bakar tuh harus dipanasin gitu. Banyak beberapa yang seperti itu kan. Pasti saya akan berusaha untuk menjawab agar membantu mengedukasi junior kita yang mungkin persiapan berlayar seperti itu. Oke. Itu tadi guys wawancara bersama Bas Chandra Agung Nugroho ya kan. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi para new engineer, Ya, fresh graduate lah ya. fresh graduate yang akan join di atas kapal sebagai masinis junior. Ya, itu tadi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan dan membuat kita tuh semakin semangat ya, Bas ya. Ya, Semakin betul. semangat untuk menjalani hari-hari supaya kita bisa melihat nih, oh, ada Bas Chandra yang udah seperti ini, kita termotivasi gitu guys ya. Jadi jangan malas-malas untuk belajar, untuk mengupgrade diri, karena ketika kita sudah di level yang bagus, kemampuan kita oke, gaji akan ngikutin begitu Ya, ya. seperti itu. Rezeki itu akan ngikutin lah. Nah, rezeki akan ngikutin guys. Jadi jangan berpikir, aduh, saya kok susah ya dapat perusahaan. Ya, Tolong jangan tarik putus saya asa. dong, apa gini. Jangan langsung ngejar target. Saya harus di kapal gede nih, saya harus perusahaan bagus nih. Kalau ada kesempatan ambil aja dulu. Nah, seperti itu guys. Betul kan? Betul Betul. seperti itu. Betul. Kalau ada kesempatan kan ada orang milih-milih kapal kan. Kapalnya kayak gini nih, gajinya kecil nih. Gitu kan? Karena sekarang kan di Indonesia ini, terutama di perusahaan saya ini, walaupun kapalnya sudah unmanned, dia tidak mengaktifkan unmanned-nya. Karena apa? Kalau diaktifkan sistem unmanned, kapal itu krunya akan semakin sedikit karena akan dibantu dengan sistem otomatis tadi. Betul. Kapal saya kemarin saya sebutin namanya di MV Amanah Halmahera AMC itu sudah unmanned, tapi dibuat tidak unmanned. Karena apa? Di Indonesia ini kan pelaut banyak, kita pemberdayaan masyarakat Luar gitu. biasa. Seperti itu. Jadi unmanned-nya dinonaktifkan supaya ada oilernya tetap 3, ada mandornya, ada electrician-nya, engineer-nya lengkap, ada bus 2, bus 3, bus 4 dan chief engineer seperti itu. Kalau kapal unmanned biasanya dia cuma chief engineer, second engineer, third engineer, kemudian oiler, fitter, mandor udah. Oiler cuma satu Bas ya? Ya, biasanya oiler cuma satu gitu. Dan di laut pun nggak ada jaga, semuanya Sistem melakukan harian dari jam mau di laut mau di pelabuhan, kerja dari jam 8 pagi selesai jam 5, setelah itu kamar mesin dikunci. Ya, nanti kalau ada alarm, nanti alarmnya itu akan di-extend ke kamar engineer masing-masing. Tapi di betul. Indonesia alhamdulillah di perusahaan saya belum seperti itu, walaupun kapalnya sudah unmanned. Kita bikin tidak unmanned karena lebih safe juga sih sebenarnya, Iya, karena akan 1 kali 24 jam kamar mesin itu tidak akan pernah sepi. Nggak Akan kosong ada ya? orangnya terus ya, Ya. minimal ada yang monitor, tapi tidak boleh meleng juga, harus waspada gitu kan. Jadi intinya itu tadi, sebagai fresh graduate jangan pilih-pilih kapal, pengalaman dulu utamakan seperti itu. Siap. Itu aja. Itu tadi guys ya. Pengalaman dulu utamakan, jangan pilih-pilih kapal karena rezeki akan mengikuti ketika apa yang ada dalam diri kita itu sudah pantas Iya. menerima itu. Itu dia, guys, ya. Semoga bermanfaat malam hari ini. Saya rasa cukup wawancara hari ini dengan Bas Chandra. Jangan lupa apabila kalian mendapatkan sebuah informasi atau tambahan pengetahuan, like and subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Tetap sering-sering nonton channel YouTube Sailor Number One untuk kemajuan pelaut Indonesia. Terima kasih Terima Bas Chandra. kasih Mas Dodong. Oke. Terima kasih banyak.